Ah, Halo Mas Ronald, perkenalkan nama saya Dican Panjaya. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 22 dengan NIM 2022-04-1115. Di sini saya izin mempresentasikan proyek akhir proyek akhir mata kuliah studi mandiri, yaitu penelitian saya dengan judul pemaknaan isu Chinese Generation pada karakter Karuna di film Home Sweet Loan, analisis persepsi di kalangan generasi Z di wilayah urban. Baik, penelitian ini berawal dari saya melihat Home Sweet Loan yang rilis pada akhir tahun 2024, tepatnya di bulan September tanggal 26, di mana film ini tuh menceritakan tentang karakter Karuna yang menghadapi isu scientist generation, di mana ia dihadapkan antara dilema dilema dia mengejar mimpinya, yaitu membeli rumah, atau dia harus bertanggung jawab pada keluarganya dengan cara menafkahi. Nah, menurut saya kenapa ini penting dan menarik tentang film Home Sweet Home dan isu sandwich generation, karena ini sangat relevan dengan kondisi generasi muda saat ini yang dimana menghadapi tekanan sosial ekonomi. Nah, hal ini didasari oleh data yang dilakukan survei dari Media Kompas, di mana hasil survei tersebut dari 7 dari 10 orang Indonesia berada dalam posisi sandwich generation, yang dimana survei ini melibatkan 500 responden lebih di seluruh Indonesia yang dilakukan pada periode Agustus 2022. Nah, menurut maka dari itu, fenomena ini menjadi persoalan yang nyata, terutama bagi generasi Z, yang dimana film ini merefleksikan kenyataan sosial yang dialami oleh banyak orang tentang isu sandwich generation. Nah, penelitian ini juga berangkat dari 3 penelitian terdahulu. Yang pertama ada Putri dan Prasetyo 2024 meneliti tentang film cinta pertama, kedua dan ketiga tentang sandwich generation dan solusi finansial. Di mana ini tuh punya keterkaitan dengan penelitian saya. Itu ada kesamaan teori, yaitu teori realitas sosial dan isu sandwich generation. Yaitu habis itu ada penelitian yang kedua, itu yang dilakukan oleh Fatma Sari dan Amawati 2024, meneliti tentang konsep diri dan reliansi dalam menghadapi tekanan ekonomi pada sandwich generation. Nah, kalau di penelitian kedua ini, terkait dengan penelitian saya itu adalah kesamaan isu, yaitu sandwich generation. Yang ketiga itu adalah penelitian Cahyani dan Aprilia 2022. Dia mengkaji kekerasan terhadap perempuan di dalam film Indonesia sebagai refleksi realitas sosial, di mana ini itu terkait sama saya, itu adalah pengembangan konsep film dan teori realitas sosial. Lalu dari pendahuluan tersebut muncullah rumusan masalah saya, yang itu bagaimana realitas sosial dalam film Home Sweet Loan dimaknai oleh generasi Z, serta melihat bagaimana pengalaman pribadi audiens mempengaruhi interpretasi mereka terhadap karakter Karuna di film Home Sweet Loan. Nah, tujuannya itu untuk memahami bagaimana sih generasi Z ini memaknai karakter Karuna dalam film Home Sweet Loan. Sebagai Karuna ini representasi sandwich generation. Nah, maka untuk melalui analisis resepsi, penelitian ini ingin mengeksplorasi bagaimana latar belakang dan nilai pribadi audiens tersebut mempengaruhi interpretasi mereka terhadap dilema yang dihadapi Karuna antara mengejar mimpinya atau memenuhi tanggung jawab keluarganya. Penelitian ini menggunakan 3 teori dan konsep. Yang pertama itu teori analisis resepsi menurut Schwartz, di mana berfokus pada bagaimana audiens itu memaknai pesan yang disampaikan oleh media melalui 2 proses, yaitu encoding dan decoding. Encoding ini adalah proses di mana media membungkus pesan untuk disampaikan ke audiens. Nah, decoding sebaliknya. Decoding adalah posisi audiens itu memaknai apa yang telah disampaikan oleh dari media tersebut. Lalu untuk teori kedua itu ada teori konstruksi realitas sosial, di mana konstruksi realitas sosial ini menurut Berger and Luxman, yaitu pemaham uh, realitas itu dibentuk oleh pemahaman melalui interaksi dan komunikasi sosial. Makanya relasi sosial itu akan bersifat subjektif dan dinamis, didasari karena interaksi yang terus-menerus, jadi bisa berubah-ubah. Lalu yang ketiga ada
konsep film. Film merupakan suatu media komunikasi audiovisual yang efektif dalam menyampaikan pesan sosial kepada masyarakat. Nggak cuma sekedar untuk hiburan doang nih, tapi film juga bisa menjadi sebagai media untuk menyampaikan isu sosial, seperti pada film Home Sweet Home, di mana isu sosial yang ingin disampaikan atau prevailing dari film ini yaitu adalah karakter Kaluna yang menanggung beban sandwich generation atau tekanan sosial ekonomi terhadap keluarganya, di mana ia juga punya mimpi yaitu membeli rumah. Lalu untuk metode pelaksanaannya, penelitian ini berjalan menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme yang menekankan bahwa realitas sosial dibentuk oleh pengalaman dan interaksi setiap individu tersebut, di mana metode yang digunakan adalah analisis persepsi suatu hal dengan wawancara mendalam kepada informan generasi Z untuk memahami bagaimana mereka memaknai representasi sandwich generation dalam Home Sweet Home sesuai dengan latar belakang dan nilai pengalaman pribadi mereka itu sendiri. Seperti yang saya singgung tadi, unit analisis dari penelitian ini yaitu adalah generasi Z, terutama di wilayah urban. Lalu untuk pengambilan data, yaitu ada data primer, yang itu data yang saya lakukan sendiri. Data yang saya lakukan itu dengan wawancara langsung dengan narasumber saya, dengan informan saya. Lalu ada data sekunder yang itu yang berasal dari luar penelitian saya, yaitu dari buku, artikel, dan jurnal terkait yang memiliki kesamaan konsep atau isu. Lalu di pengujian data, di data yang telah saya ambil atau yang saya dari informan saya uji dengan uji confirmability, di mana memastikan objektivitas hasil wawancara terkait makna karakter Kaluna dan melihat bagaimana apakah konsistensi atau adanya perbedaan dalam pemaknaan sandwich generation yang narasumber atau uh, yang informan saya lakukan. Lalu teknik analisis data ini saya menggunakan 3 tahap, yaitu ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, di mana 3 tahap ini menggunakan teknik coding untuk menemukan tema penting terkait sandwich generation. Lalu dilanjut lagi dengan uji confirmability untuk memastikan keabsahan dan objektivitas data. Masuk ke hasil yang diharapkan dari penelitian ini, mayoritas informan memaknai karakter Kalna sebagai representasi nyata dan representasi nyata terkait isu sandwich generation. Hampir semua informan melihat perjuangan Kaluna mencerminkan kondisi generasi Z saat ini. Perjuangan Kaluna dianggap sangat relevan dengan pengalaman generasi muda, terutama Gen Z, ter- terhadap tekanan untuk menunda impian pribadi mereka demi menafkahi keluarga mereka, yang dirasakan dekat dengan realitas mereka sebagai bentuk tanggung jawab mereka itu sendiri. Lalu sebagian besar informan berada pada posisi dominan hegemonik, mereka dengan sepenuhnya menerima pesan dari film Hunchland ini tuh dianggap sesuai dengan kenyataan sosial yang mereka hadapi. Film ini dianggap berhasil membangun empati dan menggambarkan situasi sandwich generation secara realistis. Informan menilai film ini mampu menyentuh pengalaman sehari mereka sebagai Gen Z yang terpapar sebagai sandwich generation. Lalu juga ada perbedaan di kecil terhadap sudut pandang, di mana ada satu informan yang berada di posisi oposisi dengan dia tetap setuju dengan film ini relevan dan dia punya beberapa pendapat yang berbeda, namun ia tetap setuju bahwa film ini sangat relevan dan mempresentasikan isu sandwich generation dengan baik. Maka secara keseluruhan, film Home Sweet Home dinilai efektif dalam mengkomunikasikan tentang tantangan sandwich generation yang dihadapi oleh generasi muda di wilayah urban, tentang tekanan sosial yang mereka hadapi. Oke, baik. Selanjutnya ada di daftar pusaka. Ini daftar pusaka yang saya ambil itu ada dari buku, jurnal, dan artikel. Dan sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada belibet kata atau kurangnya. Sekian. Terima kasih, Mas Ronald.